Halo semuanya, sebelum kita membeli mobil listrik tentunya kita harus memikirkan bagaimana cara menge-charge kendaraan ini. Banyak alternatif sebenarnya, misalkan kalau kita punya rumah, berarti kita bisa menge-charge di rumah dengan daya yang sudah tentunya bisa menghandle kebutuhan dari mobil listrik ini. Bervariasi, bisa 16 jam, 10 jam, tergantung dari persentase baterai yang akan di-charge dan berapa besar kWh yang atau berapa besar kilowatt yang bisa di-provide dari rumah. Nah, beberapa, konsumen atau pemilik mobil listrik ini kan tidak bisa selalu menge-charge di rumah. Bisa juga karena kondisi kita harus menge-charge di jalan, atau juga bisa juga karena tinggal di apartemen, maka harus melakukan pengecasan di tempat umum seperti SPKLU. SPKLU kalau di Jakarta sudah cukup banyak, di Jawa Barat juga mulai banyak, hampir di setiap kota atau terutama di PLN yang ada PLN-nya, kantor PLN-nya itu biasanya ada tempat untuk menge-charge. Nah, yang jadi masalah di sini, ternyata ada beberapa yang saya alami, kalau di merek lain ya, kalau di, SPKLU yang bukan miliknya PLN seperti EVCus, Starvo, atau Autopots, itu permasalahannya berbeda. Jadi di sini semua permasalahannya ada di punyanya PLN. Yang bisa kamu cek di aplikasi charge.in, tersedia di Android maupun iOS. Nah, kalau misalkan tidak available atau tidak bisa digunakan, itu biasanya kan sudah ada keterangannya ya di suatu aplikasi bahwa ini sedang digunakan atau sedang dalam proses maintenance atau bagaimanalah. Yang jadi masalah ini adalah available hanya saat pengecasan gagal. Saya belum sempat memvideokan hal ini karena ternyata setelah dilakukan pengecasan saya terkena, biaya sebesar Rp550 gitu, untuk transaksi link aja. Nah, padahal semua transaksinya yang lain nol. Nah, ini kan sangat merugikan konsumen ya, maksudnya kalau cuma satu Rp550 ya sudahlah, tapi kalau banyak gimana kan gitu kan. Tentu biaya yang dikeluarkan juga yang masuk ke link aja banyak sekali dong gitu. Ya, ini harusnya dievaluasi oleh PLN. Nah, lokasi-lokasi mana saja yang pernah saya alami hal tersebut, yaitu ada di Ion Mall, yang ada di, Tanjung Barat, pernah sekali di sana, sehingga saya tidak bisa melakukan pengecasan. Kemudian di PLN kantor pusat itu 2 kali, karena saya termasuk sering ada di situ pengecasannya, saya sudah 2 kali mengalami. Terus di KM6B, yang ada di rest area dari ke arah Jakarta, dari arah Semarang ke Jakarta itu di KM6B itu ada juga, eee, charger station milik SPKLU dan semuanya yang saya coba ini adalah versi yang AC, serta mereknya adalah selalu Delta. Kalau merek lain saya belum pernah menemui hal yang janggal, maksudnya, bermasalah seperti ini, semuanya merek Delta dan, permasalahannya tetap seperti itu bahwa bisa menge-charge tapi ternyata kena biaya sebesar Rp550, tapi kemudian di-cancel gitu. Jadi nggak ada daya sama sekali yang masuk ke dalam mobil. Nah, bagaimana kalau sampai, para pengguna mobil listrik ini, ternyata pada kondisi yang persentasenya rendah gitu, lagi misalkan tinggal 8%. Nah, bila mencarinya di sekitar agak susah, ya ini jadi keribetan tersendiri untuk para pemilik mobil listrik tentunya ya. Jadi, infrastruktur dari PLN ini juga harus dibenahi. Nah, yang jadi masalah di sini sebenarnya tidak terlihatnya juga bahwa di situ terjadi error gitu. Jadi mungkin, bagaimana caranya biar bisa kita tahu bahwa ini lagi error atau tidak, itu kan juga juga mengkhawatirkan dari sisi para pengguna dari mobil listrik ini. Terutama ya, mobil wuling ya, karena kalau yang DC itu nggak ada masalah, berarti kalau mobil-mobil yang menggunakan arus DC sementara ini tidak ada terjadi masalah tersebut. Jadi, PLN tolong segera dievaluasi, segera diperbaiki agar tidak terjadi bila memang
providernya kurang well, ya carilah provider yang lebih baik dong daripada yang sekarang ini yang sudah ada. Jangan dipaksakan untuk kita menggunakan suatu barang yang ada defect seperti ini. Saya juga pernah mengalami di EVChoose, untuk hal ini, yaitu di Bintaro Exchange, cuman sekarang sudah diperbaiki, jadi setiap kali ngecas hanya 1 jam kemudian mati. Ya, ini masih masuk. Nah, tapi pada saat lain waktu kondisinya juga available, tetapi, ternyata tidak bisa dilakukan pengecasan dan nggak berapa lama setelah itu, 1 hari kemudian saya cek ternyata ada maintenance di EVChoose. Nah, itu kan, juga membuat was-was para pengguna dari mobil listrik juga, bahwa ternyata ada 2 aplikasi ini juga berpengaruh terhadap, kondisi para pengguna mobil listrik yang di mana sangat tergantung dengan charging station seperti saya. Itu aja, masukan untuk PLN untuk segera diperbaiki dan EVChoose hanya baru mengalami sekali dari sekian banyak saya melakukan pengecasan. Semoga menjadi lebih baik dan available di setiap lokasi, benar-benar available dan bisa digunakan. Oke, sekian saja video saya kali ini, tidak panjang lebar. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.